Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang kembali di channel kita belajar bareng yuk. Pada video kali ini kita masih melanjutkan lampiran 2 pada PP nomor 22 tahun 2021 ya. Untuk video kali ini kita akan melihat tentang pedoman penyusunan dokumen RKL-LPR. Kita mulai dengan penjelasan umumnya. Untuk pengertian RKL-LPR harus memuat mengenai upaya untuk menangani dampak dan memantau komponen lingkungan hidup yang terkena dampak terhadap keseluruhan dampak. Bukan hanya dampak yang disimpulkan sebagai dampak penting dari hasil proses evaluasi holistik dari dokumen andal, sehingga untuk beberapa dampak yang disimpulkan sebagai bukan dampak penting, namun tetap memerlukan dan direncanakan untuk dikelola dan dipantau dampak lingkungan hidup lainnya. Maka tetap perlu disertakan rencana pengelolaan dan pemantauannya dalam RKL-RPL. 1. Prinsip dasar penyusunan rencana pengelolaan lingkungan hidup adalah A. Dampak lingkungan yang dikelola ditentukan berdasarkan dampak penting dan dampak lainnya. B. Sumber dampak lingkungan ditentukan sesuai jenis dan tahapan kegiatan. C. Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan sesuai baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan, hasil kajian, dan kriteria lain. D. Bentuk pengelolaan lingkungan hidup ditentukan sesuai dengan pendekatan teknologi, institusi, dan atau sosial ekonomi. E. Lokasi pengelolaan lingkungan hidup ditentukan sesuai sifat sebaran dampak yang akan dikelola. F. Periode pengelolaan lingkungan hidup ditentukan sesuai tahapan pelaksanaan kegiatan. G. Institusi pengelolaan lingkungan hidup ditentukan sesuai kewenangan. H. Jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau PPLH diidentifikasi sesuai ketentuan. I. Peta rencana pengelolaan lingkungan hidup dibuat sesuai kaidah kartografi. Poin nomor 2, lingkup rencana pengelolaan lingkungan hidup. RKL memuat upaya-upaya mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi dampak penting lingkungan hidup dan dampak lingkungan hidup lainnya yang bersifat negatif dan meningkatkan dampak positif yang timbul sebagai akibat dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan. Dalam pengertian tersebut, upaya pengelolaan lingkungan hidup antara lain mencakup kelompok aktivitas sebagai berikut. A. Pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk menghindari atau mencegah dampak negatif lingkungan hidup. B. Pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk menanggulangi, meminimalkan, atau mengendalikan dampak negatif, baik yang timbul pada saat usaha dan atau kegiatan, dan atau C. Pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat meningkatkan dampak positif sehingga dampak tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar, baik kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan maupun pihak lain, terutama masyarakat yang turut menikmati dampak positif tersebut. Untuk menangani dampak penting yang sudah diprediksi dari kajian dokumen andal dan dampak lingkungan hidup lainnya, pengelolaan lingkungan hidup yang dirumuskan dapat menggunakan salah satu atau beberapa pendekatan lingkungan hidup, yaitu pendekatan teknologi, pendekatan sosial ekonomi, dan pendekatan kelembagaan. Lingkup rencana pemantauan lingkungan hidup. Pemantauan lingkungan hidup dapat digunakan untuk memahami fenomena-fenomena yang terjadi pada berbagai tingkatan, mulai dari tingkat proyek untuk memahami perilaku dampak yang timbul akibat usaha dan atau kegiatan sampai ke tingkat kawasan atau bahkan regional, tergantung pada skala dampak yang dihasilkan. Pemantauan merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus, sistematis, dan terencana. Pemantauan dilakukan terhadap komponen lingkungan yang relevan untuk digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi penaatan atau compliance, kecenderungan trendline, dan tingkat kritis atau critical level dari suatu pengelolaan lingkungan hidup. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam merumuskan rencana pemantauan lingkungan dalam dokumen RKLPR, yakni A. Komponen atau parameter lingkungan hidup yang dipantau mencakup komponen atau parameter lingkungan hidup yang mengalami perubahan mendasar atau terkena dampak penting dan komponen atau parameter lingkungan hidup yang terkena dampak lingkungan hidup lainnya. B. Aspek-aspek yang dipantau perlu memperhatikan dampak penting yang dinyatakan dalam andal dan dampak lingkungan hidup lainnya, dan sifat pengelolaan dampak lingkungan hidup yang dirumuskan rencana pengelolaan lingkungan hidup. C. Pemantauan dapat dilakukan pada sumber penyebab dampak dan atau terhadap komponen atau parameter lingkungan hidup yang terkena dampak. Pemantauan kedua hal tersebut sekaligus akan dapat dilakukan penilaian atau pengujian efektivitas kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang dijalankan. D. Pemantauan lingkungan hidup harus layak secara ekonomi. Biaya yang dikeluarkan untuk pemantauan perlu diperhatikan mengingat kegiatan pemantauan senantiasa berlangsung sepanjang usia usaha dan atau kegiatan. E. Rencana pengumpulan dan analisis data. Aspek-aspek yang perlu dipantau mencakup 1. Jenis data yang dikumpulkan, 2. Lokasi pemantauan, 3. Frekuensi dan jangka waktu pemantauan, 4. Metode pengumpulan data, termasuk peralatan dan instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data, dan 5. Metode analisis data. F. Rencana pemantauan lingkungan perlu memuat
tentang kelembagaan pemantauan lingkungan hidup. Kelembagaan pemantauan lingkungan hidup yang dimaksud di sini adalah institusi yang bertanggung jawab sebagai pelaksana pemantauan, pengguna hasil pemantauan, dan pengawas kegiatan pemantauan. Kemudian kita lanjut ke bagian B ya, muatan dokumen RKL RPL. Nah, ini kita mulai masuk ke isi RKL RPL ya, muatannya apa saja. Satu, terdiri dari pendahuluan ya. Dalam bagian ini penyusun dokumen AMDAL menjelaskan atau menguraikan hal-hal sebagai berikut. A. Pernyataan tentang maksud dan tujuan pelaksanaan RKL RPL secara umum dan jelas. Pernyataan ini harus dikemukakan secara sistematis, singkat, dan jelas. B. Pernyataan kebijakan lingkungan dari penanggung jawab usaha dan atau kegiatan. Uraian dengan singkat tentang komitmen penanggung jawab usaha dan kegiatan untuk memenuhi atau melaksanakan ketentuan peraturan undang-undangan di bidang lingkungan yang relevan, serta komitmen untuk melakukan penyempurnaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara berkelanjutan dalam bentuk mencegah, menanggulangi, dan mengendalikan dampak lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan serta melakukan pelatihan bagi karyawannya di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian di bagian kedua, rencana pengelolaan lingkungan hidup. Dalam bagian ini, penyusun dokumen AMDAL menguraikan bentuk-bentuk pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan atas dampak yang ditimbulkan dalam rangka untuk menghindari, mencegah, meminimalkan, dan atau mengendalikan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif. Uraian tersebut dicantumkan secara singkat dan jelas dalam bentuk matrik atau tabel yang berisi pengelolaan terhadap dampak yang ditimbulkan dengan menyampaikan elemen-elemen sebagai berikut. A. Dampak lingkungan. B. Sumber dampak. C. Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup. D. Bentuk pengelolaan lingkungan hidup. E. Lokasi pengelolaan lingkungan hidup. F. Periode pengelolaan lingkungan hidup. G. Institusi pengelolaan lingkungan hidup. RKL disusun dalam bentuk matrik, yaitu A. Dampak lingkungan yang dikelola. Dalam kolom ini penyusunan dokumen AMDAL menguraikan secara singkat dan jelas dampak lingkungan hidup yang terjadi akibat adanya rencana usaha dan atau kegiatan. B. Sumber dampak. Dalam kolom ini penyusun dokumen AMDAL mengutarakan secara singkat komponen kegiatan penyebab dampak. C. Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam kolom ini penyusun dokumen AMDAL menjelaskan indikator keberhasilan dari pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan untuk mengendalikan dampak lingkungan hidup. Rencana pengelolaan lingkungan hidup dapat dikategorikan berhasil dalam hal rencana pengelolaan tersebut dapat mengendalikan dampaknya, sehingga dampak yang timbul dapat dihindari, diminimalkan, atau ditanggulangi. D. Bentuk pengelolaan lingkungan hidup. Dalam kolom ini, penyusun dokumen AMDAL menjelaskan secara rinci upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan. Secara umum, bentuk pengelolaan lingkungan dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu pendekatan teknologi. Pendekatan ini adalah cara-cara atau teknologi yang digunakan untuk mengolah dampak penting lingkungan hidup. 2. Pendekatan sosial ekonomi adalah langkah-langkah yang akan ditempuh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dalam upaya menanggulangi dampak penting melalui tindakan yang berlandaskan pada interaksi sosial dan bantuan peran pemerintah. 3. Pendekatan institusi adalah mekanisme kelembagaan yang akan ditempuh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak penting lingkungan hidup. Poin yang E, lokasi pengelolaan lingkungan hidup. Dalam kolom ini, penyusun dokumen AMDAL menjelaskan rencana lokasi kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan sifat persebaran dampak yang dikelola. Lengkapi pula dengan peta lokasi pengelolaan, sketsa dan atau gambar dengan skala yang memadai. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi. F. Periode pengelolaan lingkungan hidup. Dalam kolom ini, penyusun dokumen AMDAL menguraikan secara singkat rencana tentang kapan dan berapa lama kegiatan pengelolaan lingkungan dilaksanakan dengan memperhatikan sifat dampak penting dan dampak lingkungan lainnya yang dikelola, seperti lama berlangsung, sifat kumulatif, dan berbalik tidaknya dampak. G. Institusi pengelolaan lingkungan hidup. Dalam kolom ini, penyusun dokumen AMDAL harus mencantumkan institusi dan atau kelembagaan yang akan berurusan, berkepentingan, dan berkaitan dengan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun daerah pada setiap rencana pengelolaan lingkungan hidup. Institusi pengelolaan lingkungan hidup yang perlu diutarakan meliputi ya. 1 nih, pelaksana pengelolaan lingkungan hidup. Cantumkan institusi pelaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan sebagai penyandang dana kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. Apabila dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan menugaskan atau bekerjasama dengan pihak lain,
maka cantumkan pula institusi tersebut. Misalnya dia mengajak pihak ketiga ya di luar perusahaannya itu ataupun perusahaan atau kegiatan itu, maka harus dicantumkan siapa pihak ketiganya. Yang kedua, pengawas pengelolaan lingkungan hidup. Cantumkan instansi yang akan berperan sebagai pengawas bagi terlaksana RKL. Instansi yang terlibat dalam pengawasan dapat lebih dari satu instansi sesuai dengan lingkup wewenang dan tanggung jawab serta peraturan perundang-undangan. 3. Menerima laporan hasil pengelolaan lingkungan hidup. Cantumkan instansi yang menerima laporan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup secara berkala sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan. Kita lanjut. Kemudian ada ini ya, poin ketiganya, rencana pemantauan lingkungan hidup. Pada bagian ini, penyusun dokumen AMDAL menguraikan secara singkat dan jelas rencana pemantauan dalam bentuk matrik atau tabel untuk dampak yang ditimbulkan. Matrik atau tabel ini berisi pemantauan terhadap dampak yang ditimbulkan. Matrik atau tabel tersebut disusun dengan menyampaikan elemen-elemen sebagai berikut. A. Dampak yang dipantau, yang terdiri dari dampak yang terjadi komponen lingkungan yang terkena dampak dan indikator atau parameter yang dipantau dan sumber dampak. B. Bentuk-bentuk pemantauan lingkungan hidup yang terdiri dari metode pengumpulan dan analisis data, lokasi pemantauan, waktu dan frekuensi pemantauan. C. Institusi pemantau lingkungan hidup yang terdiri dari pelaksana pemantauan, pengawas pemantauan, dan penerima laporan pemantauan. RPL disusun dalam bentuk matrik yang terdiri atas A. Dampak lingkungan yang dipantau. Dalam kolom ini penyusunan dokumen AMDAL mencantumkan secara singkat 1. Jenis dampak lingkungan hidup yang dipantau. 2. Indikator atau parameter pemantau. 3. Sumber dampak lingkungan. B. Bentuk pemantauan lingkungan hidup. Pada kolom ini penyusun dokumen AMDAL menguraikan secara singkat metode yang akan digunakan untuk memantau indikator atau parameter dampak lingkungan, dampak penting dan dampak lingkungan lainnya yang mencakup 1. Metode pengumpulan dan analisis data. 2. Lokasi pemantauan lingkungan hidup. 3. Waktu dan frekuensi pemantauan. Nah, ini yang RPL, yang poin bagian yang kecil ya, institusi pemantauan lingkungan hidup. Pada kolom ini penyusun dokumen AMDAL mencantumkan institusi atau kelembagaan yang akan berurusan, berkepentingan dan berkaitan dengan kegiatan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun daerah pada setiap rencana pemantauan lingkungan hidup. Institusi pemantauan lingkungan hidup yang perlu diutarakan meliputi 1. Pelaksanaan pemantauan lingkungan hidup. 2. Pengawas pemantauan lingkungan hidup. 3. Penerima laporan hasil pemantauan lingkungan hidup. Poin keempat, pernyataan komitmen pelaksanaan RKL-RPL. Pernyataan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan memuat pernyataan dari pemrakasar untuk melaksanakan RKL-RPL yang ditandatangani di atas kertas bermaterai. 5. Daftar pustaka dan 6. Lampiran. Nah, penyusun dokumen RKL-RPL dapat melampirkan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan. Nah, berikut ini adalah contoh matriks dari rencana pengelolaan lingkungan hidup. RKL ya, rencana kelola lingkungan hidup. Ini contoh tabelnya ya, teman-teman, ya, contoh matriksnya sesuai dengan apa yang sudah dijabarkan tadi ya. Misalkan nomor 1, dampak lingkungan yang dikelola, ini peningkatan debu akibat mobilisasi usaha dan kegiatan. Sumber dampak, kegiatan mobilisasi alat dan bahan pada tahap konstruksi. Kemudian indikator keberhasilan pengelolaan hidupnya adalah konsentrasi debu yang timbul tidak melebihi baku mutu udara ambien untuk parameter debu. Lalu kolom selanjutnya, bentuk pengelolaan lingkungan hidup. A. Melakukan penyiraman jalan secara berkala. B. Memasang plat penghalang pada ban kendaraan angkut. Lokasi pengelolaan lingkungan hidup di dalam tapak proyek yang menjadi sumber pencemaran kualitas udara. B. Di jalan angkut yang melalui pemukiman warga. C. Lokasi rinci dapat dilihat pada peta 2.1 misalkan ya. Kemudian kolom selanjutnya, periode pengelolaan lingkungan hidup minimal sehari 2 kali. Ini sehari 2 kali nih untuk pengelolaan lingkungan hidup. Yang kemudian institusi pengelolaan lingkungan hidup ini instansi pelaksana yaitu PTX selaku penanggung jawab usaha dan kegiatan dan kontraktor pelaksana kegiatan konstruksi. Kemudian instansi pengawasnya yaitu BLHD Kabupaten X, misalnya Dinas PU Kabupaten X, BLH Provinsi, Dinas PU Provinsi apa gitu ya. Kemudian yang C-nya instansi penerima laporan yaitu BLHD Kabupaten X, Dinas PU Kabupaten X, BLH Provinsi Y, Dinas PU Provinsi Y, dan seterusnya misalnya. Nah, ini contohnya ya teman-teman ya, bisa teman-teman lihat. Ini masih contoh matriks RKL. Kemudian ini adalah contoh matriks dari RPL, rencana pemantauan lingkungan hidup nih ya. Dampak lingkungan yang dipantau.
ada kolomnya ini, jenis dampak yang timbul dapat di ambien dan dapat di sumbernya, kemudian indikator parameternya, sumber dampak, metode pengumpulan dan analisis datanya, lokasi pemantauan lingkungan hidup, waktu dan frekuensi pemantauan, pelaksanaan, pengawasan, dan penerimaan laporan. Nah, di sini contohnya ya, satu di misalnya apa sih jenis dampak yang timbul, ini penurunan muka air tanah. Kemudian indikator parameternya adalah kedalaman atau ketinggian muka air tanah. Lalu sumber dampaknya adalah dewatering dari tahap operasional tambang. Misalnya ya, ini berarti contoh case-nya di tambang nih. Kemudian bentuk pemantauannya, satu, metode pengumpulan dan analisis datanya, pemantauan langsung pada sumur pantau dengan menggunakan piezometer, ya kan. Kemudian lokasi pemantauan lingkungan hidupnya, sumur pantau A, B, C, D gitu ya, yang berada di koordinat, diberikan juga koordinatnya berarti teman-teman. Kemudian waktu dan frekuensi pemantauan, misalnya berapa kali nih, 1 bulan 2 kali gitu. Lalu pelaksananya siapa gitu ya. Kemudian pengawasnya ini biasanya dari dinas pemerintahan, ya, dari pemerintahan, pengawasnya, kemudian penerima laporan juga dari pemerintahan. Oke, kita lanjut ke bahasan selanjutnya, yaitu pedoman penilaian dokumen andal dan dokumen RKLPR oleh tim uji kelayakan lingkungan hidup. Nah, di sini kita akan mulai membahas terkait dengan penilaian tadi yang sudah kita jabarkan sebelumnya, yaitu dokumen andal dan dokumen RKLPR. A. Umum. Penilaian dokumen andal dan dokumen RKLPR dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. 1. Penerimaan dan penilaian administrasi. 2. Penilaian substansi. 3. Penilaian uji kelayakan. Dan 4. Penyampaian rekomendasi hasil uji kelayakan lingkungan hidup. B. Penerimaan dan penilaian dokumen andal dan dokumen RKLPR secara administrasi. Ini mulai dibahas satu dan mulai penerimaan ya, sampai dengan penyampaian rekomendasinya nih, sampai yang paling terakhir penyampaian rekomendasi kan, biasanya oleh menteri gitu kan, yang disampaikan bagaimana hasil dari evaluasi dokumennya. Penerimaan dulu ya, dan penilaian dokumen. 1. Permohonan penilaian andal dan RKPL diajukan oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan secara elektronik ya, melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup atau secara langsung yang ditujukan kepada A. Menteri melalui tim uji kelayakan lingkungan hidup yang berkedudukan di pusat, B. Gubernur melalui tim uji kelayakan lingkungan hidup yang berkedudukan di provinsi, C. Bupati atau wali kota melalui tim uji kelayakan lingkungan hidup yang berkedudukan di kabupaten atau kota. Nah, ini berdasarkan sesuai dengan kewenangannya masing-masing teman-teman. Kemudian poin yang kedua, Sekretaris Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan penilaian administrasi terhadap pemenuhan persyaratan administrasi dokumen andal dan dokumen RKLRPL yang diajukan melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup dan secara langsung yang meliputi A. Kesesuaian lokasi rencana usaha dan atau kegiatan dengan rencana tata ruang. B. Persetujuan awal pemerintah terkait dengan rencana usaha dan atau kegiatan oleh kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian yang membidangi usaha dan atau kegiatan. C. Persetujuan teknis terkait rencana usaha dan kegiatan dan pemenuhan baku mutu lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3 dan analisis mengenai dampak lalu lintas. D. Keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan atau LPJP AMDAL apabila penyusunan AMDAL dan RKLPL dilakukan oleh LPJP AMDAL. E. Keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL. F. Hasil konsultasi publik. G. Kesesuaian sistematika AMDAL dan RKLRPL dengan pedoman penyusunan AMDAL dan RKLRPL. Dan Sekretaris Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan penilaian administratif AMDAL dan RKLRPL berdasarkan panduan penilaian administratif AMDAL dan RKLRPL dalam panduan 01. 3. Berdasarkan hasil penilaian administratif, Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan atau ketidaklengkapan penilaian administratif dokumen andal dan dokumen RKLRPL yang telah dilakukan melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup dan atau secara langsung. 4. Dalam hal permohonan dokumen andal dan dokumen RKLRPL dinyatakan tidak lengkap, maka Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup mengembalikan permohonan dokumen andal dan dokumen RKLRPL kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup dan atau secara langsung untuk diperbaiki. 5. Dalam hal permohonan dokumen andal dan dokumen RKLRPL dinyatakan lengkap, maka Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup memberikan pernyataan tertulis perihal kelengkapan dokumen andal dan dokumen RKLRPL kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan di sistem informasi dokumen lingkungan hidup dan atau secara langsung. 6. Pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi hanya dapat diberikan apabila A. Hasil penilaian administratif menyimpulkan bahwa permohonan dokumen andal dan dokumen RKLRPL
dinyatakan lengkap secara administrasi. Dan B. Dokumen andal dan RKL-RPL yang sudah dinyatakan lengkap telah diserahkan kepada Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sesuai jumlah kebutuhan untuk rapat tim uji kelayakan lingkungan hidup. Selanjutnya setelah penilaian administratif ya, dilanjutkan dengan C. Penilaian substansi atas dokumen andal dan RKL-RPL. Persiapan rapat tim uji kelayakan lingkungan hidup. A. Rapat tim uji kelayakan lingkungan hidup dilakukan selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah sejak dokumen andal dan RKLP dinyatakan lengkap secara administrasi. B. Sekretariat tim uji kelayakan lingkungan hidup menyiapkan rapat tim uji kelayakan lingkungan hidup guna menilai dokumen andal dan dokumen RKL-RPL melalui tahapan 1. Membuat undangan dan mengidentifikasi daftar peserta rapat yang akan dilibatkan dalam penilaian andal dan RKL-RPL. 2. Meminta sejumlah dokumen andal dan RKL-RPL dalam bentuk soft copy dan atau hard copy kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan sesuai dengan jumlah daftar undangan yang ada untuk dilakukan penilaian. 3. Mengirimkan undangan beserta dokumen andal dan RKL-RPL kepada seluruh tim uji kelayakan lingkungan hidup. 4. Melakukan konfirmasi kehadiran kepada seluruh anggota tim uji kelayakan lingkungan hidup yang diundang ya. Dan 5. Mengkompilasi masukan tertulis dari anggota tim uji kelayakan lingkungan hidup yang berhalangan hadir dalam rapat tim uji kelayakan lingkungan hidup. Selanjutnya, pada huruf C, dokumen andal dan RKLPR wajib diterima oleh seluruh peserta rapat tim uji kelayakan lingkungan hidup selambat-lambatnya 5 hari kerja sebelum rapat tim uji kelayakan lingkungan hidup dilakukan. Poin kedua, penilaian mandiri atas dokumen andal dan RKL-RPL oleh tim uji kelayakan lingkungan hidup. A. Ketua tim uji kelayakan lingkungan hidup menugaskan anggota tim uji kelayakan lingkungan hidup untuk menilai dokumen andal dan dokumen RKL-RPL secara mandiri. B. Anggota tim uji kelayakan lingkungan hidup melakukan penilaian dokumen andal dan dokumen RKL-RPL secara mandiri sebelum dilaksanakannya rapat tim uji kelayakan lingkungan hidup. C. Penilaian dokumen andal dan RKL-RPL dilakukan melalui 1. Uji tahap proyek, 2. Uji kualitas dokumen andal dan RKL-RPL, dan 3. Telaahan terhadap kriteria kelayakan dan ketidaklayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan atau kegiatan. D. Uji tahap proyek untuk memastikan rencana usaha dan atau kegiatan pada tahap studi kelayakan atau rencana detail rinci atau detail engineering design atau DED. E. Uji tahap proyek dilakukan berdasarkan panduan uji tahap proyek andal dan RKL-RPL dalam panduan 02. F. Uji kualitas dokumen andal dan RKL-RPL terdiri atas uji 1. Konsistensi, 2. Keharusan, 3. Relevansi, dan 4. Kedalaman. G. Uji kualitas dokumen andal dan RKL-RPL dilakukan berdasarkan panduan uji kualitas dokumen AMDAL bagian andal dan RKL-RPL panduan 04 bagian andal dan RKL-RPL. H. Telaahan atas kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria kelayakan. I. Hasil penilaian dituangkan dalam bentuk tertulis dan disampaikan kepada Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dalam bentuk catatan hard copy dan file elektronik soft copy paling lambat 2 hari sebelum rapat tim uji kelayakan lingkungan hidup. 3. Penyelenggaraan rapat tim uji kelayakan lingkungan hidup. A. Hasil penilaian mandiri yang dilakukan anggota tim uji kelayakan lingkungan hidup disampaikan pada saat dilakukan rapat tim uji kelayakan lingkungan hidup. B. Rapat tim uji kelayakan lingkungan hidup dipimpin oleh ketua tim uji kelayakan lingkungan hidup dan dihadiri oleh 1. Anggota tim uji kelayakan lingkungan hidup. 2. Masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan atau kegiatan. 3. Masyarakat pemerhati lingkungan hidup dan atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL yang telah menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan yang relevan pada pelibatan masyarakat oleh tim uji kelayakan lingkungan hidup. 4. Instansi sektor penerbit persetujuan awal dan persetujuan teknis. 5. Ahli terkait dengan rencana usaha dan atau kegiatan atau dampak usaha dan atau kegiatan. 6. Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan atau wakil yang ditunjuk oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang memiliki kapasitas untuk pengambilan keputusan yang dibuktikan dengan surat penunjukan. 7. Ketua tim dan anggota tim penyusunan dokumen AMDAL, dan yang terakhir 8. Tenaga ahli yang terkait dengan usaha dan kegiatan dan dampak usaha dan kegiatan yang membantu tim penyusunan AMDAL. Lalu pada huruf C, dalam hal masyarakat pemerhati lingkungan hidup dan atau terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL, sebagaimana pada huruf B angka 8 tidak memberikan masukan sebagaimana pada pasal 37, tim uji kelayakan lingkungan hidup dapat melibatkan pihak lain yang dirasa perlu
dalam rangka mendapatkan masukan terkait hal-hal yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. D. Rapat tim uji kelayakan lingkungan hidup dapat dibatalkan oleh pimpinan rapat apabila penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dan atau penyusun dokumen AMDAL tidak hadir. E. Dalam hal salah satu anggota tim penyusun berhalangan hadir, wajib dibuktikan dengan surat pernyataan disertai alasan ketidakhadirannya. F. Dalam hal tenaga ahli yang membantu tim penyusunan AMDAL berhalangan hadir dalam rapat tim uji kelayakan lingkungan hidup, ketua tim penyusunan dokumen AMDAL wajib bertanggung jawab atas segala pertanyaan dari tim uji kelayakan lingkungan hidup yang terkait dengan bidang yang menjadi tanggung jawab tenaga ahli. G. Dalam hal ketua tim uji kelayakan lingkungan hidup berhalangan hadir, maka rapat tim uji kelayakan lingkungan hidup dapat dipimpin oleh anggota tim uji kelayakan lingkungan hidup yang ditunjuk oleh ketua tim uji kelayakan lingkungan hidup melalui surat penunjukan. H. Dalam rapat tim uji kelayakan lingkungan hidup, penanggung jawab usaha dan kegiatan yang menyampaikan paparan atas dokumen ANDAL dan dokumen RKL-RPL yang diajukan untuk dilakukan penilaian. I. Terhadap paparan dari penanggung jawab usaha dan kegiatan tim uji kelayakan lingkungan hidup beserta peserta rapat melakukan pembahasan atas dua pokok bahasan, yaitu pembahasan penilaian ANDAL dan pembahasan penilaian RKL-RPL. J. Semua saran, pendapat, dan masukan dari seluruh anggota tim uji kelayakan lingkungan hidup dan peserta rapat wajib dicatat oleh sekretariat tim uji kelayakan lingkungan hidup dan dituangkan dalam berita acara rapat tim uji kelayakan lingkungan hidup dalam bentuk cetakan atau hard copy dan file elektronik atau soft copy. 4. Tindak lanjut rapat tim uji kelayakan lingkungan hidup. A. Sekretariat tim uji kelayakan lingkungan hidup menyampaikan hasil penilaian ANDAL dan RKL-RPL dalam bentuk berita acara rapat tim uji kelayakan lingkungan hidup kepada ketua tim uji kelayakan lingkungan hidup. B. Dalam hal hasil penilaian tim uji kelayakan lingkungan hidup menunjukkan bahwa ANDAL dan RKL-RPL perlu diperbaiki, ya, dicatat perlu diperbaiki, maka tim uji kelayakan lingkungan hidup menyampaikan ANDAL dan RKL-RPL tersebut kepada ketua tim uji kelayakan lingkungan hidup melalui sekretariat tim uji kelayakan lingkungan hidup untuk kemudian dikembalikan kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk diperbaiki, ya. Dan C. Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan menyampaikan perbaikan dokumen ANDAL dan dokumen RKL-RPL kepada A. Menteri, ya, B. Gubernur, C. Bupati Wali Kota, yaitu tetap sama melalui tim uji kelayakan lingkungan hidup. Dan yang D. Sekretariat tim uji kelayakan lingkungan hidup menyampaikan perbaikan dokumen ANDAL dan RKL-RPL kepada anggota tim uji kelayakan lingkungan hidup. Anggota tim uji kelayakan lingkungan hidup melakukan penilaian atas hasil perbaikan yang telah dicantumkan dalam dokumen ANDAL dan dokumen RKL-RPL. Hasil penilaian substantif dari dokumen ANDAL dan dokumen RKL-RPL. Bagian kelima. A. Rapat tim uji kelayakan lingkungan hidup wajib merumuskan hasil penilaian akhir substantif dari dokumen ANDAL dan dokumen RKL-RPL antara lain 1. Kualitas dokumen ANDAL dan dokumen RKL-RPL telah memenuhi persyaratan sebagaimana dengan uji kelayakan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Telaahan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan kegiatan yang diajukan AMDAL. Dan 3. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan terkait dengan proses pengambilan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup. B. Tim uji kelayakan lingkungan hidup menuangkan hasil uji kelayakan berupa 1. Rekomendasi kelayakan lingkungan hidup atau 2. Rekomendasi ketidaklayakan lingkungan hidup. C. Tim uji kelayakan lingkungan hidup menyampaikan rekomendasi hasil penilaian akhir substantif atas dokumen ANDAL dan RKL-RPL kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya huruf D, kita membahas tentang waktu proses penilaian dan perbaikan dokumen ANDAL dan RKL-RPL. Proses penilaian dokumen ANDAL dan RKL-RPL berikut pula perbaikan dokumen ANDAL dan RKL-RPL oleh pelaku usaha dilakukan paling lama 50 hari kerja semenjak dokumen ANDAL dan RKL-RPL lengkap secara administrasi. Jadi harus lengkap secara administrasi dulu, ya kan. Kemudian setelah dinyatakan lengkap secara administrasi tadi, ya kan, oleh tadi sekretariat tim uji kelayakan lingkungan hidup tadi, maka baru dilakukan proses penilaian, ya kan. Nah, paling lamanya itu 50 hari. Selanjutnya E. Penyampaian rekomendasi uji kelayakan dari tim uji kelayakan lingkungan hidup kepada pengambil keputusan. 1. Berdasarkan berita acara rapat tim uji kelayakan lingkungan hidup, Sekretaris tim uji kelayakan lingkungan hidup kemudian merumuskan rekomendasi hasil penilaian akhir terhadap dokumen ANDAL dan RKL-RPL yang kemudian disampaikan kepada Ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. 2. Ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyampaikan rekomendasi
Hasil penilaian akhir yang dilengkapi dengan A. Konsep surat keputusan kelayakan lingkungan hidup dalam hal rekomendasi uji kelayakan menyatakan bahwa rencana usaha dan atau kegiatan adalah dinyatakan layak lingkungan hidup, atau B. Konsep surat keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup dalam hal rekomendasi hasil penilaian akhir menyatakan bahwa rencana usaha dan atau kegiatan adalah dinyatakan tidak layak lingkungan hidup kepada menteri, gubernur atau wali kota sesuai dengan kewenangannya. Nomor 3, jangka waktu penyampaian rekomendasi hasil uji kelayakan terhadap dokumen andal dan dokumen RKL RPL dan penyampaian konsep surat keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup kepada Menteri Gubernur atau Wali Kota sesuai kewenangannya dilakukan paling lama 50 hari kerja terhitung sejak dokumen andal dan RKL RPL dinyatakan lengkap secara administrasi. 4. Berdasarkan rekomendasi hasil uji kelayakan tersebut, maka Menteri Gubernur atau Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan A. Surat keputusan kelayakan lingkungan hidup atau B. Surat keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup. Jangka waktu penetapan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dilakukan paling lama 10 hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil uji kelayakan dari tim uji kelayakan lingkungan hidup melalui ketua tim uji kelayakan lingkungan hidup. Oke teman-teman semua, itu dia pembahasan kita tentang pedoman tadi penyusunan dokumen RKL-RPL, kemudian juga pedoman terkait untuk penilaian dokumen andal dan RKL-RPL. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.